Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bu Yeni Wijayati. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal atau pra observasi supervisi akademik untuk CGP angkatan 9. Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi teman-teman. Bu Yeni boleh meminta waktunya sebentar? Ibu lagi sibuk? Oh baik Pak, kalau tidak ada kesibukan silakan Pak. Oh baik Bu, saya akan melakukan kegiatan pra observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Yeni kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas 4. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Yeni dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol dengan santai. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Yeni dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah Ibu Yeni, dari obrolan kita ini apa yang Bu Yeni harapkan? Nah kebetulan Pak, dari kegiatan ini saya berharap saya sendiri dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan belajar di kelas. Baik Bu, semoga saya dapat membantu Bu Yeni. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan memberi mata pelajaran apa ya? Nah kebetulan Pak, untuk saya memberikan mata tentang gaya Pak. Oh, ya bagus Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yeni capai dari pembelajaran gaya itu apa Bu? Jadi dari pembelajaran ini saya berharap anak-anak siswa seperti saya mampu memahami tentang pengaruh gaya gesek di Pak. Yang kedua sendiri Pak. Area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran nanti seperti apa Bu Yeni? Jadi untuk area pengembangan itu sekitar area pengetahuan Pak. Jadi tentang kenapa siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya itu apa saja. Ya. Terkait dengan itu, apakah strategi yang Ibu Yeni siapkan dalam nanti mengatasi kesulitan dalam pembelajaran? Saat ini masih belajar membuat RPP berfungsi dengan baik Pak. Ya. Kita menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan kelompok dan pasangannya, lalu menggunakan metode penugasan dan tanya jawab, yang mana peserta didik akan menjawab. Kita dapat melatih kemampuan pikir kritis mereka dalam belajar peran setiap anggota yang ada di kelompok mereka. Lalu dengan menggunakan media pembelajaran seperti bacaan teks materi, gambar kegiatan keluarga, dan video pembelajaran yang ada, serta PKPD belajar. Oh iya, bagus Bu Yeni. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah mengerjakan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana dalam rencana pengembangan dari Ibu Yeni. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yeni. Semoga nanti saat pelaksanaan observasi di kelas, Bu Yeni dapat melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan strategi yang Bu Yeni lakukan. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik tahap pra observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Yeni Wijayati, guru kelas 3. Terima kasih Bu Yeni atas kesempatan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar? Ya sebelum mulai, Kak tolong ke kelas menyiapkan diri ya Mas. Ya.
atau KTP baterai ada beberapa orang. Jadi, dengarkan ya. Ali, Adil, Hawa, Aidan, Gideon, Akila, Rio, kakak ya, Kalita, hadir ya, Fatir, Habib, Kaila, Mui, Ilham, Rifki, Anam, Wahyu, Naila, Mafian, Kakek, Putri Mawar, Siti, Arif, Pista. Ya. Dan siapkan bukunya dan yang lain-lainnya, alatnya. Kalau masuk pelajaran hari ini ya. Sebelumnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, menyanyikan lagu wajib. Kalau ada kelas yang nyanyi sambil bangkit berdiri ya. Ya silakan di sini kita mau menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, satu, dua, tiga, berdiri semua. Jiwa nasionalisme dan cinta tanah air ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, sekarang di sini sudah ada itu namanya meja. Nah, mari kita mau berpikir dan kreatif. Bagaimana caranya untuk meja ini bisa dibuat? Dorong. Nah, dorong. Gaya dorong. Apalagi? Tarik pakai tali. Apalagi? Nah, gaya-gaya yang dibutuhkan betul. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Nah, jadi ada sesuatu yang menyebabkan tarikan dan dorong. Nah,
Anak tadi sudah tahu ya. Karena tadi berapa kan? Dorong nanti ya. Nah, tujuannya apa sih kamu belajar tentang gaya? Dia tahu kata-kata. Tahu kenapa harus belajar tentang gaya? Tadi katanya supaya bisa pindah, ya makan tadi. Tarik. Nah, kan tujuannya apa belajar ini? Supaya kita bisa mengetahui bahwa gaya mempengaruhi bisa juga perubahan ya, perubahan arah. Nah, kita diputar kemana-mana ya, mengikuti gayanya. Nah, siapa pernah mencoba merobek kertas? Siapa? Tidak mas? Pernah? Dari yang sebelah lembar jadi apa? Bulan. Berarti gaya bisa mengalami apa? Bentuk, betul mas Alif. Nah, itulah tujuan kita hari ini. Gaya bisa mempengaruhi arah, bisa mempengaruhi bentuk. Kita mau belajar itu. Ya, belajar kita tentang gaya. Mari kita mau lihat video ini. Nanti kalau videonya sudah selesai kita tolong jawab pertanyaannya. Kalau perlu sebelum ada yang tanya, boleh kalian menerangkan apa saja yang kalian dapat dari video ini ya. Sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah. Benda tidak bisa berpindah posisi kalau tidak digerakkan. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang gaya gesek beserta jenis dan manfaatnya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan teman-teman. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasannya ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan gaya gesek pada permukaan halus. Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan gaya gesekan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Jenis gaya gesek. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Gaya gesek statis ini menyebabkan benda tidak tergelincir. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Kebalikan dari gaya gesek statis, gaya gesek kinetis terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak. Baik besar gaya statis dan gaya kinetis tergantung pada permukaan benda. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek punya banyak manfaat pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Apa saja manfaat-manfaatnya ya? Membuat benda bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Membuat benda tidak tergelincir. Gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir. Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset. Membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda.
Kalau tidak ada gaya gesek, sepeda bisa berjalan sendiri karena licin, terutama pada permukaan yang landai atau menurun. Menghangatkan tubuh. Gaya gesek juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh, contohnya saat kedinginan. Cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Itulah yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang teman-teman jadi semakin tahu kan? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, google.id. Like, comment, and share dan subscribe. Oke, sudah? Paham? Sekarang pertanyaannya, apa tadi penjelasan kamu? Yang dari angkat tangan? Apa ini? Sudah tentang apa tadi video? Gaya geser. Gaya geser mempengaruhi apa Mas Andi? Benda. Benda yang tadinya bergerak menjadi apa Mas Jidan? Tidak, geserkan bisa. Sepeda. Jilem ya. Atau jilem berarti berhenti atau menjadi lebih pelan ya. Jadi kayak geserkan mempengaruhi perubahan arah, kecepatan, dan juga bisa. Nah, tadi apa saja pengaruh dari benda-benda yang sekitarnya tadi kalau lantainya licin, gaya gesekannya semakin lantainya licin, lemah. Kalau gesekannya yang besar, berarti lantainya harus kasar. Seperti sepatu sepak bola. Ya sepatu bola itu ada kayak gigi-giginya ya. Kenapa Pak buat seperti itu? Karena tergelincir. Nah, rem sepeda. Naik sepeda di jalan di aspal sama naik sepeda di jalan bebatuan lebih mudah yang mana? Aspal. Kenapa? Karena gaya gesernya lebih kecil. Kalau di jalan yang batu kasar bukaannya gesernya lebih besar ya. Biasanya agak susah ya untuk tenaga. Contohnya seperti itu. Tadi di bidang yang ada yang miring, ada yang modelnya gaya geser lebih statis, ada yang kinetis ya. Misal ini nanti yang statis ada gesekannya, tapi gesekannya kecil tidak geser. Kecuali ini, nah, ada licin, gesekannya kecil, bukan turun ya. Tadi motor, sepeda bisa bergerak, gesekan, jadi kinetis dan gesekannya. Nah, sekarang kamu praktekkan ya, mendorong meja ya. Silakan minta tolong kelompok 1 ya. Mau praktekkan sendiri mendorong mejanya. Yuk, diwakili siapa? Mau bareng-bareng? Ya, coba berdiri. Coba satu orang dulu mendorongnya. Coba Mas Ayu dorong dulu Mas Ayu. Ayo yang lain bareng sekarang. Posisi yang sama ini. Sekarang sama-sama. Perbedaannya apa nanti berdasarkannya untuk bareng-bareng. Sekarang pertanyaannya, kan mamanya tadi sudah mencoba untuk olah diri, lebih cepat bergerak yang sendirian atau yang bersama-sama? Kenapa? Karena gayanya lebih kuat, ya ototnya lebih kuat ya tadi ya. Selain ada gesekan, ditimbulkan juga gaya otot. Mendorong itu membutuhkan otot, ya, kekuatan otot. Kalau ototnya seorang diri agak lama, tapi karena bersama-sama lebih ya. Nah, ini tadi tentang gaya otot dan gaya gesek ya. Gaya
mempengaruhi bentuk benda, mempengaruhi juga arah gayanya, gaya kecepatannya tadi ya. Kecepatannya tadi kalau seorang diri slow motion ya, pelan-pelan. Tapi kalau bangunan dalam hitungan detik sudah sampai di tengah. Semakin banyak gaya ototnya yang mengaruhi, semakin cepat kecepatannya. Nah, semakin licin permukaan benda, semakin besar apa semakin kecil dia biasanya? Semakin besar atau semakin kasar permukaan bendanya, semakin besar gaya geseknya. Semakin kuat juga gaya otot yang harus dikeluarkan ya. Sekarang kita mau mencoba untuk merasakan ya, saat kita berjalan di atas pasir sama berjalan di atas aspal, enak yang mana? Pasir kenapa Siti? Kenapa? Lebih mudah jalan di pasir atau di aspal? Aspal, kenapa kok bisa di aspal? Karena jalannya lebih halus, di pasir kasar ya, lebih susah, kadang juga jatuh, kadang juga tidak kuat jalan karena daya tekannya lebih besar. Nah, kita mau mencoba untuk mendiskusikannya dengan teman-teman yang ada dalam kelompoknya. Kelompok 1 tadi, enak tolong maju. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, coba diperhatikan dulu. Bisa? Diperhatikan dulu ya. Gambarnya tadi seperti itu. Kalau kita kalian mencoba ya, kita coba dibayangkan berdasarkan apa yang akan terjadi. Coba silakan boleh dilakukan diskusinya ya. Dicoba percobaan dengannya. Boleh memakai meja yang depan, boleh memakai meja yang begini. Ya, silakan coba sendiri. Nanti kalau sudah sambil dikerjakan. Itu butuh dicoba itu ya, dicoba. Nah, boleh sambil berdiri, boleh sambil mendorong ke depan, boleh. Kalau misal mendorong itu bagaimana, mengangkat bulat bagaimana, yang suka bola voli kalau kena memukul atau menangis apa yang terjadi, yang suka masak-masakan, yang suka main mobil-mobilan, yang suka main mobil itu juga bisa. Enggak ini gimana? Didiskusikan bagaimana kira-kira kalau meja tak dorong itu mejanya berubah bentuk atau malah tambah berubah arah atau bagaimana? Kalau sepedanya mau nabrak titik bagaimana? Nabrak ayam dan diapakan? Kalau ada orang mengumpul boleh itu bagaimana? Apakah melaju cepat atau melaju lambat? Ya. Ya juga sama ini. Dibahas sama temannya, sama kelompoknya. Kita kan dari diam.
dorong. Berarti ngapain lagi? Nek udah kiper itu tugasnya apa? Menjaga gawang. Upaya apa? Ya, bola yang nggak kena gol berarti dari benda yang bergerak jadi apa? Yuk juga sama temennya, ada malu-malu. Ini kelompoknya lumayan nih, punya jelas belas. Nampak juga, iya, betul. Yuk, juga sama Mas Arif, kelompoknya Mas Arif. Maksudnya bersama. Satu orang bisa ngisi bareng-bareng, tapi yang ngobrol, yang mengkomunikasikan satu orang saja. Ini kelompoknya mau selesai.
Dua boleh. Membahas hasilnya dua boleh. Satu orang mewakili boleh. Yang penting supaya semuanya sudah tahu apa yang sudah mereka tahu. Sudah siap? Mau ditunjuk apa menyerahkan diri? Menyerahkan diri mulai dari angka besar kecil. Ya. Silakan tarik dan bawanya maju. Boleh dibaca bergantian, boleh Mas Arif yang mewakili, atau boleh dibaca dua orang di sini. Tadi dari kelompok 4 sudah presentasi bahwa sudah sama atau tidak. Silakan maju yang kelompok 2. Ya. Apa bedanya? Suaranya agak keras dikit ya. Silakan berbicara diri, nama kelompoknya siapa? Kami kelompok 2 kami ingin menjadi diskusi
Sebenarnya dari semua yang masuk jawabannya betul, tetapi karena saya kurang jelas, apakah teman-teman mendengarkan? Nah, ya, kita mau cek ya. Gambarnya seperti ini, betul? Kelompok 1 sama kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4. Nomor 1 gambar orang mendorong meja. Jawabannya yang benar ya. Dan dia ya, gayanya mempengaruhi gaya gesek ya. Dia bergerak. Jadi ototnya juga bergerak, dorong. Ini Bapak kiper. Dari menangkap bola bergerak jadi dia ya. Ini voli. Ya. Bisa baca kayak tipe nih ya, semula lurus karena dimensinya dimasukkan yang kosong. Nah, ini diubah arahnya sesuai dengan kemauan dari yang dipukul. Kalau yang ini mengubah benda. Ini seperti orang masak, ini kalau orang main waktu juga bisa diubah bentuknya. Nah ini sama jawabannya deh. Jawabannya yang ini. Gambar 1, poin 4. Gambar nomor 2 itu naik sepeda, tiba-tiba ada ayam. Supaya ayamnya tidak tertabrak, biar selamat dari bergerak diubah jadi diam, miring. Ya. Yang ini, kayak tadi yang ini. Ya, yang servis arahnya dilakukan oleh memukul. Kalau yang mobil, nah gambarnya ada seperti penyerapan cahaya, menunjukkan dia lebih cepat dalam mengendarai, berarti bendanya maju lebih cepat. Yang terakhir gambar tukang meriuk membuat bejana dari tanah liat, ya, dibentuk hingga menyerupai bejana atau kunci, jadi berubah bentuk. Nah, teman-teman semuanya karena sudah melakukan diskusi dengan baik, presentasinya juga dengan baik. Nah, untuk yang materi belum paham yang mana? Sudah tahu semua? Jadi hasil diskusi hari ini apa saja tadi? Mengetahui pengaruh gaya terhadap satu. Ya, ada apa saja tadi satu? Mengubah arah. Yang kedua, bentuk benda. Yang ketiga, yang bergerak. Yang keempat, bergerak menjadi diam. Yang kelima, maju lebih cepat. Tuh, semuanya sudah paham ya? Jadi teman-teman, kalau kita melakukan suatu gaya otot, ya, entah itu memukul atau mendorong atau menarik, sangat mempengaruhi perubahan suatu benda. Gesekan juga seperti itu. Adanya permukaan yang kasar atau halus juga mempengaruhi gaya gesek suatu benda. Oke, kita akan melihat ini jelas. Bisa itu dengan baik ya. Bacanya apa ini? Berat lagu tiki-tiki bam bam bum. Nah, mau coba ya ini. Dia dulu nanti kayak tadi ya. Kita akan dulu ya dulu. Kita semuanya
Sekarang Salwa berani memberikan kesimpulannya. Apa yang kita pelajari hari ini? Sudah gimana? Ada yang berani mengenai buku? Apa yang kamu dapat dari hari ini, pembelajaran apa? Tentang gaya. Gaya geser, kenapa gaya gesernya? Dan kita kemarin benda betul. Ada yang berani lagi mengutarakan pendapatnya tentang hari ini. Pelajaran yang sudah didapatnya apa saja? Mas Dijan? Tadi kan saya dari desa juga di Tiongkok, ya, dapatnya bagaimana? Mas Ayu? Semakin besar gelombangnya betul, semakin melaju dengan cepat ya. Nah itu tadi. Jadi pengaruh gaya itu sangat banyak di mata kita. Secara sadar atau tidak sadar kita mengajukan banyak gaya. Dari mulai mengangkat ember, menarik pintu, banting pintu, pernah banting pintu ya. Nah ini pernah banting pintu, banting apa lagi? Jadi HP, jangan rusak ya. Merubah bentuk benda itu ya, dibanting kali, ya, dan itu HP-nya. Nah, banting kali kan boleh atau ada penuh ya. Ya, itu tadi gaya sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Tanpa gaya, budaya tidak berbeda ya. Tanpa gaya, budaya tidak bisa diam. Tanpa gaya, tidak ada yang namanya gelas, tidak ada yang namanya bejana, tidak ada yang namanya kue donat, kue bolu, untuk benda yang membentuk bentuk. Nah sekarang Mbak Akila, apa yang kamu rasakan kalau belajar hari ini? Dari tadi kelihatan senyum semuanya, apakah senang ataukah galau? Senang, kenapa Pak senang? Karena dia memahami dari ini ya, ada videonya, ada mainan sama-sama, dan diskusi juga. Kalau Mbak Siti, perasaannya bagaimana belajar hari ini? Senang, ada apa senang? Kalau sudah memahami, sudah lebih mengerti kalau gaya itu mempengaruhi pengaruh ada bendanya lebih besar ya. Ada yang diam, ada yang juga dan lain-lain. Oke. Sekarang teman-teman kembarnya boleh dikumpulkan melalui satu kelompok ya. Yang berdiri Mas Fahri mau diambilkan temannya supaya tidak ya. Kita mau lihat ya, siap ya. Kita mau hari ini
pendisiplinan dengan mengevaluasi hasil pembelajaran teman-teman ya. Tadi yang sudah mendengarkan, yang sudah melakukan diskusi dan demonstrasi, pasti bisa menjawab ini. Soalnya hanya 5. Silakan dibuat di buku atau lembar kertas. Ini provokasi atau silakan dikerjakan. Tidak kelihatan. Ya. Nomor 1, tarikan atau dorongan yang dapat mengubah gerak suatu benda seperti dengan A. Berat, B. Gaya, C. Energi, D. Gravitasi. Jawabannya apa? Silakan tulis. Tarikan atau dorongan yang dapat mengubah gerak suatu benda seperti dengan A. Berat, B. Gaya, C. Energi, D. Gravitasi. Jawabannya A, B, C, atau D. Ya. Nomor 2, membuat tanah yang menjadi perahu adalah contoh gaya yang mengaruhi A. Benda bergerak menjadi makin cepat, B. Benda bergerak menjadi makin lambat, C. Benda diam menjadi bergerak, D. Merubah bentuk benda. Akhirnya, akan tulis. Nomor 3, pada saat kita pindah bola yang diam jadi gaya berbentuk A. Gas, B. Tarikan, C. Tolakan, D. Dorongan. Menendang bola. Menendang bola. Nomor 4, ban diberi alur atau batikan atau dibuat kasar itu supaya apa? Supaya gesekannya menjadi A. Berkurang, B. Tetap, C. Besar, D. Kecil. Bannya buat gesekan buat apa itu? Dan dikasih alur dulu. Kan ban nggak mulus, kalau mulus kepleset katanya, gitu. Maka dikasih kuliah atau batikan supaya apa? Supaya gesekannya berkurang, tetap, besar, atau kecil. Jadi A, B, C, atau D. Yang terakhir, permukaan benda yang halus akan membuat gaya gesek menjadi A. Berkurang, B. Tetap, C. Besar, D. Kecil. Bendanya halus permukaannya. Kalau ada benda di atasnya itu gesekannya semakin berkurang, tetap, besar, kecil. Nah, dia sudah melakukan diskusi, atau mencoba pasti sudah tahu jawabannya. Ya, kalau sudah jangan lupa diberi nama dan nomor absen dikumpulkan. Yang memakai buku biar tidak apa-apa, yang lembaran dikumpulkan. Asal ada namanya. Minta tolong kumpulkan Mas Ilham yang berdiri 1 orang saja.
Belajar hari ini tidak berdiri sebelum Kalau diingat karena musimnya cuaca hujan ya, teman-teman harus jaga kesehatan, tidak boleh hujan-hujanan. Kalau ke sekolah usahakan jalan kaki ambil hujan, yang jalan kaki usahakan membawa payung juga boleh. Ya, makanya jangan terus nanti sakit gigi, sakit jalan, pilek ya. Pokoknya jangan terlalu malam. Oke, siap pulang. Ya, kemudian silakan keluar kelasnya. Oke, seperti biasa ya, yang rapi boleh pulang, yang tidak rapi tidak boleh pulang. Kita desain bajunya, kelengkapannya sudah rapi, sepatunya sudah dipakai sudah. Oke, silakan kelompoknya Kaila. Langsung pulang ya. Ganti baju dulu, baru boleh duet. Mau nyari? Kelompoknya Aizhar, kelompoknya Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Agung Prasetya, CPD Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Hari ini saya bersama Bu Yeni Wijayanti telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 4 untuk mata pelajaran IPAS. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan pasca observasi atas kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni atas kegiatan observasi pada kelas 4 dan terima kasih untuk kerjasamanya. Sama-sama Pak, terima kasih juga selama ini sudah mendampingi saya dan mensupervisi saya dalam mengajar anak kelas. Ya, Bu. Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu sudah baik. Dilihat dari antusias siswa yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya. Adalah belum munculnya kesadaran diri murid atau guru menanyakan emosi belum dimulainya pembelajaran. Aspek keterampilan masih belum muncul dan umpan balik setelah pembelajaran belum nampak dilakukan. Oh iya Pak, baik. Saya akan melakukan yang terbaik dan akan memberikan yang terbaik. Iya Bu. Rencana tindak lanjut apa yang ingin Bu Yeni lakukan setelah supervisi ini? Ya, seperti yang Bapak tadi sudah bicarakan bahwa belum ada kesadaran pada murid, ya saya akan mulai memancing dengan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Dan sebelum masuk kegiatan ini pembelajaran, lalu lebih mengoptimalkan kooperatif learning agar kelompok kerja. Dan selanjutnya adalah mulai menumbuhkan suasana belajar yang nyaman dan semangat kelas. Dan untuk selanjutnya lagi bisa menerapkan pembelajaran berdifferensiasi secara utuh. Bagus Bu Yeni, semoga pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi siswa kita. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya.
Demikian observasi saya dengan Bu Yeni adalah pasca melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya Bu Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.